Nah, kalau ini yang saya di sini adalah eksterna, ya. Berarti bisa dilihat dari luar, namanya eksterna. Apa saja? Yang pertama adalah mount Veneris atau ini sintesis pubis ya di atas ini. Nah, di sini itu ada rambut yang tumbuh di mount Veneris atau seperti gunung gitu ya. Nah, yang kedua adalah labia mayor, kemudian ada labia minor, ada klitoris, ada vestibulum, ada vagina, kemudian juga ada perineum. Kemudian ini yang dalam yaitu uterus, kemudian ada cervix uteri, ada corpus uteri dan tuba fallopi. Nanti kita bahas di bawah ya. Ini gambaran secara umum dari luar kelihatannya seperti ini. Pada posisi ibu sedang tiduran kalau seperti ini ya. Jadi kalau pasien misalnya tidur di tempat tidur dan kita lakukan pemeriksaan, maka penampang dari organ reproduksi secara utuh itu ya seperti ini. Dari luar kelihatan, dari atas ini namanya pudenda atau vulva. Ya, mungkin tidak tertulis di situ. Kalau misalnya saya nanti menyampaikan dan perlu Anda tulis, silakan ditulis. Oke. Yang pertama adalah mount Veneris atau mount pubis. Nah, ini mungkin sudah berambut ya. Ini adalah pubis ya yang berada di paling ujung atas ya, bantalan seperti gundukan yang isinya adalah lemak dimulai dari simfisis ke vulva, dari sampai ke sini. Ini mount Veneris atau mount pubis. Kemudian tertutup rambut yang berbentuk segitiga, kemudian tipis di bagian bawah, yang atas ini tebal lebat, kemudian sampai ke bawah ini agak tipis. Kemudian ini fungsinya adalah melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran selain untuk estetika. Jadi ada estetika, kalau nggak ada rambutnya ini mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi kalau ada bulu di atas mount pubis ini kelihatannya lebih estetis gitu. Ya, apa-apa. Kemudian di sini selain sebagai estetika, sebagai seorang wanita ada yang suka menumbuhkan rambut gimana, karena ada yang padahal dalam kita harus membersihkan gitu ya untuk bulu dan yang ada di sini untuk regenerasi juga ya untuk yang lebih baik gitu. Maka tujuannya adalah untuk melindungi alat genitalia yang dalam ini dari kotoran yang bisa masuk. Kalau ada rambut-rambutnya kan tertahan dulu, tidak masuk ke dalam. Gitu. Ya, ini mount Veneris atau mount pubis yang ditumbuhi oleh rambut. Kemudian labia mayor, gambarnya masih sama ya. Ini ada dua, labia mayor itu kanan dan kiri. Jadi kalau di sini ini labium maius, namanya labium maius atau labia mayor. Nah, ada dua di kanan dan kiri. Ini juga ditumbuhi oleh rambut ya, yang kelanjutan dari mount pubis. Kemudian kalau ini bertemu di bawah, ini namanya commissura posterior. Jadi kalau labia mayor kanan, labia mayor kiri bertemu di bawah, ini namanya commissura posterior. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau langsung saya lanjutkan ya untuk yang eksterna ya. Lanjut untuk labia minor atau nimfe namanya. Kalau labia minor berarti yang ada di dalam dari labia mayor. Jadi tertutup oleh labia mayor. Nah, ini kecil, jadi mulut pada labia itu mulut ya. Jadi labium yang kecil yang berada di belakang dari labia mayor. Kemudian jaringannya mendatar di antara kedua labia mayor dan bertemu. Kalau yang di bawah ini membentuk frenulum klitoris yang di bawah ini ya, atau namanya forceps. Jadi pertemuan antara labia minor kanan dan kiri yang bawah ini namanya frenulum klitoris. Tetapi yang di atas, ini yang di sini yang saya tunjukkan dengan panah, ini pertemuan antara labia mayor kanan, labia minor kanan dan kiri, yang di atas ini membentuk prepotium klitoris. Ya. Jadi kalau yang di bawah membentuk forceps atau frenulum klitoris, tetapi kalau yang di atas ini namanya preputium klitoris. Berbeda ya. Kalau yang tadi labia mayor itu membentuk commissura posterior yang di bawah, kalau labia minor yang di bawah itu bertemu membentuk preputium klitoris,
frenulum klitoris. Kalau yang di atas membentuk preputium klitoris. Ya. Ya, ini pelajaran biologi kalau di SMA ini ya, jadi sistem tubuh. Ya. Kemudian apa sih klitoris itu? Jadi kalau klitoris ini homolog atau sama kalau pada laki-laki itu sama dengan penis. Kemudian di ujung vulva di lipatan labia. Nah, di sini gland of clitoris atau kelenjar klitoris berada di sini. Kemudian berapa ukurannya? Ini setengah senti kecil, ya. Tetapi kaya akan serabut-saraf sehingga ini lebih sensitif. Kalau misalnya terkena benda ataupun terkena hal yang mengenai di klitoris, maka akan terjadi rangsangan atau agak sensitif ya kalau yang di klitoris. Jadi gland of clitoris berada di ujung vulva, di lipatan labia, di ujung vulva ini ya. Kemudian ukurannya setengah senti dan kaya akan serabut-saraf. Kemudian kelenjar Bartolini. Nah, ini kelenjar juga yang ada di vulva. Ini seperti ya ini ya, ada salurannya, jadi ductus of Bartolini's gland atau saluran dari kelenjar Bartolini kanan dan kiri. Ini kelenjarnya yang ada di bawah atau di dalamnya berpasangan ya, kanan dan kiri, kemudian ukurannya setengah sampai 1 cm, dan saat melakukan hubungan seksual ini yang akan mengeluarkan lendir. Jadi kelenjar Bartolini akan mengeluarkan lendir sehingga akan terjadi pelumas ataupun tidak kaku ya, sehingga saat hubungan seksual ini terjadi ada lendir yang akan membantu gitu. Kemudian salurannya kira-kira 1,5 sampai 2 cm dan kelenjar utama pada vestibulum. Jadi ini namanya vestibulum ya, vestibulum. Kemudian ini ada saluran dari kelenjar Bartolini kanan dan kiri. Ini kelenjar Bartolininya 2 kanan dan kiri, dan pada saat hubungan seksual akan mengeluarkan lendir. Nah, oleh karena itu sering terjadi infeksi pada kelenjar Bartolini namanya Bartolinitis. Ini bisa membesar dan terjadi peradangan. Sehingga kita harus bisa merawat, kemudian juga ya menjaga supaya alat genitalia kita, karena kita wanita ya, rentan terjadi kotoran masuk atau infeksi, sehingga kita harus bisa menjaga dari kuman. Nah, di dalam pada vulva sendiri itu memang ada mikroorganisme yang menguntungkan. Sebenarnya sudah ada mikroorganisme yang menguntungkan atau bakteri yang ada di vagina, di vaginosis ya, di vagina itu untuk melawan kalau misalnya ada bakteri yang merugikan yang akan masuk ke dalam saluran. Nah, tetapi kalau pada saat kita melakukan perawatan di vulva salah, maka mikroorganisme yang tadinya menguntungkan mati sehingga akan lebih sedikit. Maka yang muncul adalah mikroorganisme yang merugikan atau yang melawan gitu ya, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan pH pada vulva, maka terjadi mungkin ada jamur, kemudian mungkin infeksi. Nah, seperti itu yang mungkin akan terjadi pada vulva. Oke, sampai sini mungkin bisa diterima. Kalau nama-namanya kita hafalkan ya, dan tempat-tempatnya gitu, dan fungsinya. Kemudian ada orifisium uretra. Orifisium uretra itu berada di sini, atau orifisium itu saluran ya, uretra eksternal yang kita lihat dari luar itu yang eksternal. Ini adalah untuk mengeluarkan air kencing ya, dan nanti akan sampai ke kandung kemih. Nah, di sini uretra itu 2/3 bagian anterior dari dinding vagina, 1 sampai 1,5 di bawah arcus pubis. Nah, ini pubisnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa di orifisium uretra itu bermuara di tengah vestibulum. Jadi di tengah-tengah vestibulum ini. Tadi kan vestibulum adalah di sini ya. Di sini ada kelenjar tadi Bartolini.
dan uretra itu yang di antara ini. Jadi yang atas ini adalah klitoris, di tengah-tengah itu orificium uretra externa, dan yang di sini adalah introitus vagina. Jadi ada 3 orificium, ada 3 lubang ya. Kemudian bulbus vestibuli yaitu di bawah membran vestibularis terdapat bulbus vestibuli yang merupakan kumpulan pembuluh darah sehingga ini rentan terjadi perdarahan. Nah, bulbus vestibuli itu di sini ya. Jadi ada vestibular ini di sini di kanan dan kiri, gambarnya ini warnanya agak sama gitu. Nah, vestibular bulbus ini ada di atas di apa hampir sepadan atau seimbang di samping uretra ya. Kemudian di bawahnya itu ini Bartolini, kemudian ini kita lihat ini adalah vagina ya. Kemudian ya ini tulang yang ada di saat kita tidur seperti itu, yaitu namanya tulang tuberosum ischial tuberosum. Kemudian ini anus ya, sphincter di dalamnya ada sphincter ani. Ini tulang coccygeus nanti akan kita bahas pada panggul. Oke. Kemudian selanjutnya adalah introitus vagina. Jadi ini lubang yang sangat harus kita jaga gitu. Nah, namanya introitus karena ini adalah lubang. Jadi vagina itu lubang ditutupi oleh labia minor. Kemudian di dalamnya ada himen. Jadi kalau ini udah nggak perawan atau apa itu yang rusak adalah himennya gitu ya. Jadi berada di dalam vagina. Kemudian himen merupakan jaringan elastis yang tidak mengandung muskulus. Jadi elastis ini ya, jadi bisa meregang, kemudian kelenjar ya, dan tidak mengandung kelenjar serta kelenjar saraf. Kemudian saat hubungan seksual mungkin terjadi robekan. Jadi himen itu tidak mengandung kelenjar saraf. Ya. Kemudian robekan dari himen ini akan menimbulkan perdarahan. Jadi kalau sering terjadi dan sering mendengar gitu ya untuk ada yang perdarahan gitu karena benturan benda tumpul atau karena jatuh misalnya atau naik sepeda ternyata jatuh dan perdarahan di celana dalam misalnya. Nah, mungkin saja dari ini, tapi karena kita kan harus memastikan. Jadi jangan menganggap semuanya dari sini. Tapi karena di dalam vagina memang ada himen yang bisa berdarah jika robek, maka ya hati-hati saat kita melakukan aktivitas. Jadi vagina sendiri adalah bagian alat genitalia yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Jadi yang menghubungkan antara dunia luar dengan dunia dalam atau alat reproduksi yang luar dengan dalam itu adalah vagina. Penghubungnya adalah vagina ini, jadi bisa menjadi pintu masuk atau gateway dari infeksi dari luar. Kalau misalnya ada benda yang masuk dari luar ke dalam vagina, bisa menjadi pintu masuknya memasukkan mikroorganisme atau bakteri atau hal lain yang masuk sampai ke dalam, sampai ke organ reproduksi yang bagian dalam dari seorang wanita, yaitu uterus, serviks, kemudian juga sampai ke ovarium. Ya. Nah, bagian dari belakang ini berhubungan dengan rektum. Jadi vagina itu yang belakangnya berhubungan dengan rektum, sehingga tadi kalau dari perampang yang menghadap sini itu jadi vagina, kemudian bawahnya adalah rektum, karena di dalamnya ini juga bagian belakang dari vagina itu berhubungan dengan rektum. Jadi yang dalam itu berarti di dalam, belakang itu yang di dalam, yang di bawah. Kemudian yang atas ini dipisahkan oleh rektum, ya. Yang atas, yang bagian atas dari vagina dipisahkan oleh kantong yang namanya adalah cul-de-sac atau cavum Douglas namanya. Kemudian di vagina ada ruge. Nah, ruge itu yang mana? Ruge ini yang ada garis-garis ini adalah ruge. Jadi ini berbeda-beda. Kadang
ada bentuknya yang transversal, ada yang longitudinal ya. Jadi masing-masing orang berbeda ruginya. Jadi wanita, misalnya Anggi ya, Anggi Dela dengan Rima mungkin beda. Rima ini kok tidak ada fotonya ya? Nggak ada orangnya ini. Rima kemana ini? Rima Febrieni. Ini gambarnya apa ini Rima? Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu, kok milik saya berbeda, misalnya gitu, kok adanya 2 lubang tok gitu, misalnya ada yang seperti itu. Tapi semuanya bisa, tapi menstruasi semua ya. Ada yang nggak menstruasi? Sampai sekarang ada yang belum menstruasi? Udah? Ya, jadi melewati vagina ya untuk menstruasi, darah yang keluar dari endometrium atau dari uterus keluar melalui vagina, sehingga jalan keluar dari dalam keluar itu melalui vagina, maupun yang dari luar masuk ke dalam juga melalui vagina. Jadi di dalamnya ada ruge yang berlapis-lapis sehingga bisa elastis dan mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain bentuknya rugenya tersebut. Di bagian belakang vagina itu berhubungan dengan rektum, yang di atas dipisahkan oleh satu kantong namanya cul-de-sac atau kantong recto-uterina. Itu untuk vagina. Kemudian perineum. Nah, perineum itu di antara komisura posterior tadi, pertemuan antara labia mayor kanan dan kiri. Kemudian ini ada satu bagian ya antara komisura ini dengan anus. Ini namanya perineum ya. Nah, ini yang pada saat persalinan ini sering terjadi robekan ataupun yang di epis atau yang dilebarkan, jadi digunting. Sehingga kalau di orang misalnya jangan mendengar dijahit berapa gitu. Nah, ini yang dijahit atau yang robek, yang namanya perineum. Jadi di antara komisura posterior sampai ke anus ini namanya perineum. Jadi dibentuk oleh 2 jaringan penting yang namanya diafragma pelvis dan diafragma urogenita, karena di sini berkaitan dengan di bagian untuk pelvis, di panggul, dan juga untuk genitalia yang rusak pada saat mungkin akan rusak pada saat persalinan jika perineum tersebut tidak elastis. Ya, harusnya di sini itu elastis sehingga akan melebar. Kemudian saat bayi atau janin keluar itu akan mampu melebar, kemudian akan memberikan ruang yang lebih luas sehingga janin bisa keluar dan tidak mengalami robekan. Tapi kalau yang misalnya dijahit, itu yang dijahit adalah perineum ini, gitu ya. Jadi jangan bingung yang dijahit yang mana ya, kalau pada saat persalinan kok dengar dijahit sakit gitu. Nah, yang dijahit itu adalah perineum ini. Ataupun mungkin yang lain kalau saat mengejan tidak benar, jadi tidak mengikuti pimpinan dari bidannya. Oke, suara saya bisa dengar ya? Oke, lanjut. Kemudian itu yang genitalia yang eksterna, kemudian kita masuk ke genitalia yang interna. Apa saja sih yang interna? Yang pertama adalah uterus. Di sini uterus itu bentuknya seperti ini. Jadi semuanya wanita yang memiliki ya rahim atau uterus, ya rahim itu bentuknya seperti ini, seperti buah pir, seperti segitiga terbalik ya. Yang atas ini agak luas, kemudian akan mengecil mengerucut. Nah, seperti buah pir ini ada badan yang berbentuk segitiga, kemudian ada serviks juga yang menonjol ke vagina. Jadi yang ini serviks adalah yang berhubungan langsung dengan vagina. Ya.
Kemudian dinding belakang tertutup oleh peritoneum dan membentuk kojisak tadi. Kemudian ada isthmus dan ostium. Kemudian ada fundus. Jadi ada bagian dari uterus. Yang pertama, bagian ada 3 ya. Yang pertama adalah fundus. Fundus itu yang mana? Fundus adalah yang atas. Jadi di sini fundus ya. Yang bagian atas dari uterus namanya adalah fundus. Kita lihat fundus ini tebal ya, terdiri dari jaringan yang bisa berkontraksi saat persalinan. Jadi di sini tebal itu ada myometrium, jadi otot-otot pada. Oh ya, jadi kalau kita menyebutnya daging itu namanya dalam medis adalah otot atau muskulus ya. Jadi otot. Jangan kalau apa ya? Otot itu kalau biasanya kita melihatnya seperti pembuluh darah kalau orang awam, tapi itu salah. Kalau kita menyebut otot itu ya seperti ini muskulusnya atau dagingnya. Jadi otot myometrium yang menyusun dari fundus ini yang lebih tebal sehingga nanti pada saat persalinan ataupun pada saat kehamilan yang sudah aterem atau sudah waktunya ini bisa mengalami kontraksi. Kalau saat kehamilan aterem masih kontraksi pausulia. Ya, kita bahas nanti saat sudah masuk ke kehamilan yang lebih menjurus lagi. Nanti kita ke bagian dulu. Kemudian fundus itu yang paling atas proksimal pada rahim. Ya, jadi ini fundus. Kemudian pada bagian ini terdapat saluran, yaitu saluran tuba falopi. Jadi tuba adalah saluran dan falopinya seperti ini. Kanan kiri, kemudian berhubungan dengan rahim. Jadi ini adalah tuba falopi kanan dan ini tuba falopi kiri. Jadi pada tuba falopi nanti yang akan menangkap sel telur dari ovarium, yaitu melewati fimbre. Kemudian corpus uteri, yaitu badan dari rahim yang besar. Ini yang paling besar. Di sini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim, yaitu di kavum uteri. Jadi janin yang berada dalam kandungan ini dia akan tumbuh berada di kavum uteri dan plasenta akan menempel di otot yang ada di rahim. Kemudian yang ketiga yaitu serviks. Nah, serviks itu adalah yang paling bagian bawah ya, yang bawah dari uterus. Ada bagian pars vaginalis yaitu di porsio dan ada yang di bagian atas dari uterus. Nah, serviks ini merupakan leher dari rahim. Ya, kalau sering mendengar kanker leher rahim, nah, itu adalah serviks ini. Jadi kanker serviks. Oke, ini hati-hati karena kita dari misalnya ya dari luar ada barang yang masuk dan ada mikroorganisme melewati vagina akan melewati dari serviks. Misalnya ada virus, ya ada virus human papilloma virus. Jadi di sini ada virus yang membuat otot atau serviks itu menjadi ganas, ya akan menimbulkan menjadi CA serviks. Ya, hati-hati. Jadi di sini misalnya sudah berumah tangga, maka hati-hati harus melakukan cek ya untuk memastikan bahwa diri kita itu sehat. Ya, jadi banyak sekali ibu rumah tangga yang mengalami kanker serviks. Mungkin bukan dia yang berganti-ganti pasangan, tetapi mungkin dari orang lain, dari suaminya yang mungkin memberikan virus ya, atau mikroorganisme yang menyebabkan ibu itu mengalami bisa kanker atau bisa mengalami infeksi, tergantung dari gejala klinisnya. Maka wanita itu rentan sekali, kita punya hal yang harus dijaga berharga. Ya, seperti ini nih, kita sudah diberikan yang kompleks bisa menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak, janin, kemudian menjadi anak, tidak dimiliki oleh laki-laki kan, laki-laki hanya menghamili, yang hamil siapa? Wanitanya kan, selama 9 bulan. Nah, uterus atau rahim ini sangat
kompleks, kemudian juga pada saat dan waktunya bisa sesuai dengan fungsinya. Misal saat hamil awal harus apa, kemudian saat hamil tengah atau mid semester, kemudian saat aterem dia akan mengalami hal-hal yang sesuai dengan fungsi dan waktunya. Itu sudah disetting seperti itu. Sangat nanti kalau jenengan sudah membahas, sudah mengetahui tentang proses kehamilan akan sangat excited ataupun ya sangat terharu bagaimana proses perkembangan seorang janin yang lahir itu ya, yang kompleks sekali dari awal, dari satu sel, kemudian berhubungan menjadi beberapa sel, kemudian membelah. Gitu. Oke, semuanya berada di organ reproduksi wanita. Ya, lanjut. Pada saat uterus kita berada di posisi apapun, kenapa uterusnya kok tetap bisa berdiri seperti itu ya? Nah, ada ligamen yang menyangga, sehingga mau posisi jengking, mau posisi tidur, mau posisi sujud, ya rahim itu tidak bolak-balik gitu ya, tapi tetap berada pada posisinya, kemudian tetap tidak mengalami hal-hal yang tidak baik gitu ya, langsung ditahan ataupun disangga oleh beberapa ligamentum. Yaitu yang pertama adalah ligamentum latum, di sini itu lapisan longgar yang mengikuti pembesaran kehamilan. Sehingga kalau pada saat hamil, ligamentum ini yang akan menyangga sehingga uterus misalnya membesar yang tadinya hanya sebesar telur, kemudian akan membesar sampai akhirnya menjadi lapisan yang tipis, yang distensinya atau peregangannya sangat luas, yang akan menyangga sehingga mengikuti pembesaran kehamilan adalah ligamentum latum. Kemudian yang kedua adalah ligamentum Markenroth. Di sini mempertahankan supaya kedudukan rahim itu tetap pada posisinya, tidak bergerak, tidak berubah-ubah, tidak melayap-layu ya, tapi akan tetap berada pada posisinya. Ini ditahan atau disangga oleh ligamentum Markenroth. Kemudian ligamentum rotundum di sini adalah menjaga supaya uterus itu tetap pada posisi antofleksi. Sehingga posisi antofleksi itu seperti ini. Jadi tetap kemudian ikut tegang juga pada saat terjadi hal-hal yang tidak baik, yaitu ruptur uteri. Ruptur uteri itu namanya uterusnya itu robek ya. Karena hal-hal yang mungkin menyebabkan seperti kontraksi yang terlalu keras, terlalu kuat, sehingga tidak bisa menahan, kemudian dorongan juga pada saat persalinan, ataupun karena trauma. Kemudian ligamentum sacrouterinum. Nah, ini yang paling penting dalam menyangga uterus tetap pada posisinya. Namanya ligamentum sacrouterinum. Sehingga menyangga dari sacrum sampai ke uterus. Ya. Jadi ditahan supaya posisi uterus itu tetap pada posisinya dan bisa mengikuti pembesaran dari proses kehamilan. Jadi awal misalnya belum kelihatan, hamil 3 bulan itu kan itu kan sudah membesar, tapi belum terlalu kelihatan ya. Nanti kalau sudah mulai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, maka pembesarannya akan kelihatan dan akan tetap ditahan oleh ligamentum latum. Oke, itu uterus. Kemudian lapisan uterus ada berapa? Lapisan uterus itu ada 3. Jadi ada 3 lapisan. Tadi kalau itu bagian-bagiannya yang tadi itu ya, ada fundus, ada korpus, kemudian ada serviks. Kemudian kalau lapisannya sendiri, uterus itu ada 3. Yang pertama adalah lapisan yang paling luar, namanya perimetrium. Jadi yang berhubungan dengan lapisan dengan kavum peritoneum, jadi pada rongga perut. Kemudian lapisan yang tengah yaitu lapisan myometrium. Di sini yang bisa berkontraksi saat terjadinya persalinan. Lapisan yang tengah yaitu lapisan myometrium. Ini seperti lapisan pada otot jantung, jadi bisa kontraksi atau melakukan berdenyut ya. Kemudian yang ketiga adalah lapisan dalam yaitu endometrium. Ini yang berhubungan dengan kavum uteri atau rongga uterus. Nah, lapisan dalam endometrium ini yang meluruh pada saat kita menstruasi. Ya, yang selalu meluruh kalau menstruasi ini adalah lapisan endometrium yang berhubungan langsung dengan kavum uteri.
Tetapi pada saat terjadi kehamilan, lapisan ini tidak meluruh, tidak terjadi menstruasi, sehingga akan menyiapkan dari proses pembuahan tersebut. Ya, dipengaruhi oleh hormonal, jadi ada hormon yang mempengaruhi. Kemudian cervicoteri. Nah, di sini cervicoteri adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu leher rahim. Berada di bawah ismus, jadi ini cervix ya. Cervix itu berada di sini. Kemudian seperti plica vesicouterina, ini ada bagian yang dalam atau cervix OUI atau ostium uteri internum, dan yang keluar yaitu ostium uteri externum. Ini yang luar ya, ini yang dalam. Berarti yang lebih dalam itu namanya dalam, kalau yang bisa keluar, yang lebih luar ya, itu namanya externum. Bagian belakang tertutup peritoneum sehingga latarnya dihubungkan dengan pelvis atau ligamentum kardinal. Kemudian cervix seluruhnya tertutup oleh sel bertatah vagina sehingga terjadi dari epitel kubus. Jadi seperti ini epitel kubus ini ya. Jadi jaringannya seperti kubus. Kemudian ini bisa juga terjadi penyebaran dan epitel kubus menuju dan melewati batasnya dapat diartikan sebagai perlukaan atau infeksi. Kalau terjadi infeksi, bisa terjadi penyebaran pada epitel. Oke, jadi cervix ini bisa ada internal, jadi ada yang ostium ya, ostium yang internal, dan yang luar adalah ostium eksternal. Ada tuba fallopi, di sini ukurannya adalah 8-14 cm. Tuba fallopi itu ini ya. Jadi ada saluran namanya tuba, tub gitu ya. Tub itu saluran. Nah, saluran fallopi ini ya ukurannya itu 8-14 cm. Nah, dari sini karena ini berhubungan dengan rahim, dengan uterus, maka ada bagian yang masuk ke uterus namanya interstitium. Ini pembatasan ya, batasan antara rahim sampai ke tuba fallopi. Ini interstitium. Kemudian ini bagian yang menyempit namanya ismus. Kemudian ada bagian yang mulai membesar, yang paling yang besar ya namanya ampula, paling lebar ya. Kemudian ada bagian yang di bawahnya yang ini ada fimbre ya, namanya infundibulum. Jadi ini seperti bulu getar gitu ya, yang nanti tempat masuknya ovum saat ovulasi. Jadi karena setiap bulan kita ovulasi ya, ada ovum yang kita keluarkan. Nah, dari sini, dari ovarium akan keluar, makanya kita menstruasi ini karena ovumnya keluar ya. Kemudian kalau ovum dibuai akan terjadi kehamilan, kalau tidak dibuai maka akan terjadi bersalin. Terjadi menstruasi. Kalau ovumnya keluar akan ditangkap oleh fimbre ini, akan masuk ke dalam saluran tuba fallopi. Nah, kalau ada sperma yang masuk, maka akan masuk, ketemu di sini, sehingga nanti terjadi penetrasi, ya, ketemu, akan berjalan dan terjadilah kehamilan. Nanti akan sesuai dengan harinya, maka akan menempel di uterus. Kemudian ovarium yang tadi ya, gambar bunder ini 2. Jadi kita itu punya 2 ovarium. Kita itu produksi apa yang diproduksi Bu? Ovarium. Ovum gitu ya. Kalau ditanya, selama ini produksi apa? Ovum gitu ya. Jadi kita punya ovarium yang akan menghasilkan ovum setiap bulan itu, masing-masing yang mana yang akan dikeluarkan, yang matang dulu yang mana, ovarium kanankah atau kiri. Nah, jadi ada 2, kanan dan kiri, kemudian bentuknya oval atau bervariasi seperti ini ya, lazim. Kemudian panjangnya sekitar 2,5 sampai 6 cm, lebarnya 2,5 sampai 3 cm, tebalnya 0,5 sampai 1,5 cm. Terletak di fossa ovari Waldeyer di sini ya. Jadi ini seperti ini, ada tangkai sebenarnya. Kemudian fiksasinya bagaimana? Kok bisa seperti ini berada di samping kanan dan kiri gitu. Jadi ada mesovarium yang menuju ligamentum latum. Tadi kan ada ligamentum latum yang akan mengimbangi pembesaran dari uterus. Jadi kalau kehamilannya membesar, ligamentum latum akan menyangga supaya tetap membesar dan bisa sesuai dengan posisinya. Kemudian ligamentum uterofarium ini
dari insersi sedikit tuba menuju ovarium panjangnya sekitar 3-4 cm. Jadi ada yang menahan atau menyangga sehingga terjadi ovarium ini tetap berada di tempatnya. Dan ligamentum infundibulo pelvicum dari tuba menuju tulang pelvis. Nah, itu ya. Jadi ovarium itu yang menghasilkan ovum, kita punya dua, kanan dan kiri, disangga oleh fiksasi, yaitu mesovarium, kemudian ligamentum uterovarium, kemudian juga ligamentum infundibulo pelvicum. Ini bisa juga kalau misalnya ada keganasan, ada sel ovarium, ada kistik yang berisi cairan. Nah, makanya ya ada dua ya kemungkinan. Nah, ada beberapa kelainan juga, mungkin pada ovumnya, ada kelainan pada ovum yang pada saat harusnya matang tapi belum matang, itu juga ada. Makanya karena kita dipengaruhi oleh hormon juga pada wanita itu yang mempengaruhi. Kalau stres atau sedikit aja itu cemas, khawatir, stres, mungkin menstruasinya akan mundur gitu juga ya. Ada yang mengalami seperti itu? Nah, jadi ada sirkulasi, ada juga regulasi dari hormon yang mempengaruhi. Makanya ada hormon-hormon yang dikeluarkan juga oleh ovarium. Kemudian sesuai dengan regulasi dari sistem saraf pusat di hipotalamus. Ya. Nah, jadi ada selain persarafan juga ada pembuluh darah yang melewati di ovarium ini, sehingga gambar penampangnya seperti ini. Di ampula itu juga ada, kemudian ini ligamentum-ligamentum yang ada di sini, ada arteri dan ada vena yang berada di uterus dan di baik di vagina maupun di otot-otot yang ada di bagian pelvis. Ini ismus ya, tadi saya di gambar itu belum ada, ismus berada di bawah, kemudian ini uterus ya, kemudian ini contoh gambar seperti ini, jadi ada 3 lapisan pada uterus, endometrium, kemudian ini ke sini myometrium, dan perimetrium ini yang di luar. Paham ya, dari ukurannya, lapisannya dari luar itu ada perimetrium, endometrium, sampai ke endometrium. Yang di dalam ini yang endometrium. Ini ligamentum pada ovarium sehingga menyangga, nempel di sini. Jadi ini broad ligamen, jadi ada seperti penampang pada ligamen pada uterus ya. Jadi ini juga ada yang menjadi seperti penampang gitu sehingga bentuknya luas. Ini fimbre, ini ovarium arteri, jadi arteri dan pembuluh vena pada ovarium. Kemudian ada ligamentum suspensori, jadi ada ligamentum juga yang akan menyangga di uterus maupun di ovarium. Ya, oke, seperti itu untuk alat reproduksi baik yang eksternal maupun yang internal. Ada yang mau ditanyakan untuk alat yang kita punya ini? Oke. Ibu izin masuk, Ibu izin bertanya. Monggo, Mbak Mutiasari Nur Aziza. Ibu kan Tiara kan pernah lihat di video ada kayak dokter gitu Bu. Terus katanya kalau semisalnya orang habis berhubungan terus miring ke kanan, katanya nanti bayinya jadi laki-laki karena di ovariumnya cenderung laki-laki gitu Bu. Apa benar itu Bu? Iya. Terima kasih Bu. Oh ya, makasih ya, pertanyaannya bagus sekali ini, sudah sampai ke jenis kelamin anak gitu, dia sudah mau planning. Nanti saya mau miring kanan atau miring kiri ya, mau miring kanan kalau pengen punya anak laki-laki, kalau mau miring kiri punya anak perempuan. Ya, semuanya, jadi kalau laki-laki perempuan itu memang genetika ya, XY dan XX ya. Nah, sebenarnya kita kan punya gen XX, wanita itu gennya XX ya. Jadi kita itu sama ya, XX. Makanya pada saat sperma itu masuk, kalau laki-laki itu kan gennya X dan Y. Tergantung mana yang ini kan. Jadi ada pembelahan itu, kemudian X akan seperti pada rumus di biologi ya.
Jadi ada DNA itu, spesifik dan RNA, kemudian untuk sel, makanya kalau yang XX itu akan menjadi anak perempuan nantinya, kalau XY berarti anak laki-laki gitu kan, kalau sesuai dengan genetikanya. Makanya yang mana nantinya yang akan muncul. Nah, sebenarnya wanita itu bukan yang menentukan kamu itu nggak bisa punya anak laki-laki, kamu nggak bisa punya anak perempuan misalnya. Padahal kita itu gennya sama XX gitu. Malah justru yang spermanya itu maksudnya yang spermanya itu akan membawa sifatnya yang XY atau yang XX atau yang XY yang nanti akan menentukan jenis kelamin sebenarnya gitu. Kemudian ada tips dan trik untuk mendapatkan anak ya jenis kelamin anak laki-laki atau perempuan gitu. Ada juga yang harusnya makan daging terus gitu nanti anaknya laki-laki gitu. Kemudian juga kalau banyak makan sayur anaknya perempuan itu juga ada. Jadi kita lihat aja nanti sesuai dengan penelitiannya. Jadi nanti berdasarkan bukti kalau memang miring ke kanan terus itu nanti anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi memang ada seperti itu. Ya, kalau misalnya dari dulu ada mitos ataupun ada pendapat memang kalau nanti setelah berhubungan miringnya ke kanan gitu, atau ke kiri. Tapi saya belum mencoba ya. Jadi kalau saya belum mencoba juga ini bagaimana, apakah itu berhasil memang sukses triknya seperti itu atau enggak. Nanti coba dicari kalau memang banyak penelitian yang membuktikan kalau memang anaknya ingin laki-laki miring ke kanan ya. Ya, ya dari dulu ya ada mitos ataupun ada pendapat yang seperti itu. Ya, nanti dipraktekkan kalau sudah menikah coba untuk mengetahui. Kalau sudah menikah ya. Oke. Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan? Angkatan ini ada yang sudah menikah belum? Ada yang sudah menikah? Belum, Ibu. Belum. Masih virgin semua ya berarti ya? Masih perawan ting-ting. Oke. Oke. Ya. Kalau gitu mungkin nanti saya akan bertanya ya. Supaya paham. Oke, saya lanjutkan ke Panggul. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita cari buktinya apakah posisi itu menentukan dari anak jenis laki-laki atau perempuan, sejauh mana persentase keberhasilannya gitu ya. Gitu. Oke, lanjut kita ke Panggul. Oh ya, saya izin sebentar boleh? Saya mau ngambil alat peraga tadi lupa. Ya, mungkin 5 menit. Kembali kalau tidak ada untuk organ reproduksi, saya kira itu kita punya sendiri, kita akan sudah hafal. Oke, yang Panggul ya mungkin perlu kita pahami bersama-sama. Syofiro Aide Putri. Iya, Ibu. Oke, ngantuk enggak? Tidak, Ibu. Di sini hujan, jadi susah sinyal. Iya. Salsabila Laras. Saya Salsabila Laras. Ya, Oke, Ibu, ya. maaf tadi izin ke WC, sudah chat tadi. Oh iya. Izin sebentar. Sudah keluar hajatnya. Barusan. Oke, sudah nyaman ya sekarang ya. Kemudian Apriliani, Florentina, tadi udah ada. Ngantuk kah? Isna?
Isna? Iya. Ada ya Isna ya. Oke. Ya. Baik. Tadi yang berfungsi untuk menyalurkan dari dunia luar ke dunia dalam namanya apa? Organ apa? Vagina, Ibu. Vagina, oke. Di vagina terdapat apa? Lapisan-lapisan. Serviks, Ibu. Iya, lapisan-lapisan itu namanya ruge. Bagian-bagian dari uterus ada 3, apa saja bagiannya ya? Bagian dari uterus ada 3, yang atas namanya Fundus. fundus. Oke. Oke. Kalau yang bagian uterus, Corpus. corpus. Kalau yang bagian bawah, Serviks. cervix atau leher. Leher rahim. Jadi pada saat proses persalinan yang nantinya akan menjadi jalan untuk yang akan membuka sehingga janin bisa keluar itu yang cervix ini ya. Jadi cervix ini yang tadinya kan tadi yang ke bawah kan menyempit ya. Ya, uterus itu kan menyempit. Pada saat proses kehamilan itu harus seperti itu, harus seperti itu bagian atau bentuknya. Yang di bawah itu harus menutup supaya isi dari kehamilan atau buah kehamilan itu tidak keluar. Ya, cervix itu masih menutup seperti itu. Tetapi pada saat proses persalinan yang tadinya menutup itu lehernya harus membuka sehingga janin itu bisa keluar. Itu ya. Sehingga proses persalinan terjadi dan bayi bisa lahir dari vagina. Makanya kalau kita lihat sekarang vagina itu kan hanya satu lubang yang kecil, tapi membuat hal yang mungkin akan besar ya. Misalnya janin bisa keluar dengan lewat jalan lahir itu ya lewat vagina itu. Ya, jadi bisa melebar, bisa meluas dan bisa memberi jalan yang luas untuk lahirnya janin. Itu ya. Kemudian yang menghasilkan ovum itu siapa? Ovarium, Ibu. Ovarium. Yang menangkap ovum dari ovarium? Fimbre ya, tuba falopi, tapi bagian yang fimbre yang ada bulu-bulu getarnya, ada silianya. Ya, ada berapa sih tuba falopi? Aduh, nggak nulis. 2. Ya, biasanya tempat untuk bertemunya itu berada di tuba falopi yang ampula. Ya, jadi bertemunya sperma dan ovum menyatu berada di tuba falopi yang bagian ampula atau yang paling luas. Kemudian nanti akan berjalan menuju ke endometrium. Oke, jadi ada bagian uterus itu ada 3, fundus, corpus, dan cervix yang bagian bawah. Kemudian pada uterus juga ada 3 lapisan nih, ada 3 lapisan. Apa saja lapisannya? Perimetrium, Perimetrium, Sama endometrium. perimetrium yang berhubungan dengan kavum peritoneum atau kavum di perut, ya. Kemudian myometrium yang lapisan tengah yang nantinya akan bisa berkontraksi karena isinya dari otot-otot ya yang bisa berkontraksi, otot lurik dan otot polos. Ya. Kemudian yang bagian yang paling dalam yang berhubungan langsung dengan kavum uteri yaitu endometrium. Ya, yang nantinya buah dari kehamilan itu akan nempelnya di endometrium ini. Plasenta nanti akan menjadi plasenta juga nempelnya di endometrium. Pernah tahu plasenta? Pernah, Ibu. Ari-ari. Ya, boleh dinyalakan, jangan di mute. Boleh kita diskusi ya. Oke.
Jadi ari-ari atau plasenta nanti nempelnya juga akan di endometrium ini, sehingga endometrium yang menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembangnya dari plasenta dan janin, gitu. Ya, janin berenang-renang di ovum uteri, ada air ketuban yang ada di situ. Itu sekilas tentang proses kehamilan. Kemudian ya, yang ditumbuhi oleh rambut yang bagian atas dari vulva atau pudenda namanya Mons pubis. Mons itu seperti gunung. Isinya adalah bantalan, isinya dari lemak. Jadi lemak kalau misalnya lemaknya banyak di situ, mungkin akan kelihatan gitu ya. Kalau pakai celana yang ketat gitu, kan kelihatan seperti menonjol. Ya. Atau pakai rok yang sangat mepet, itu akan kelihatan dari mons pubis. Ya, oke, itu untuk alat genitalia dalam dan luar. Kemudian kita masuk ke panggul. Oh iya. Jadi panggul seperti ini ya. Saya pakai yang kecil. Jadi pada saat proses kehamilan, kan janin berada di dalam. Ya, gini seperti ini. Oke, karena itu yang paling bawah adalah kepala atau bokong? Kepala, Ibu. Kepala. Jadi kehamilan yang normal, kepala itu di bawah. Ya, jadi seperti ini. Kalau misalnya hamil, itu ya seperti ini. Kalau kita berdiri ya, kalau kita berdiri itu, ya ini tulisannya menutupi. Ya, oke. Jadi kalau kita berdiri itu seperti ini. Ini simfisis pubis yang tadinya itu mons pubis ya, yang di atasnya ini simfisis, namanya simfisis pubis. Jadi di atasnya ini adalah mons veneris tadi yang berisi lemak, jaringan lemak, kemudian ditumbuhi oleh rambut. Nah, bawahnya adalah tulang. Tulangnya namanya tulang pubis. Karena ada dua dan ada pertemuan di sini, ini bisa dibelah ya. Jadi ini tidak satu di atas ini tidak satu bagian yang utuh. Jadi ini ketemu antara pubis kanan dan pubis kiri. Jadi bertemu namanya di atas ini, pertemuan antara pubis kanan dan kiri namanya simfisis pubis. Nah, dalam kehamilan janin itu yang normal adalah seperti ini. Jadi kepala yang ada di bawah. Sehingga pada saat persalinan yang keluar dulu kepalanya, itu kalau normal. Jadi yang fisiologis adalah presentasinya atau paling bawah, bagian yang paling bawah adalah kepala. Kalau namanya, kalau misalnya pernah mendengar sungsang, ya yang bawah adalah bokong. Anaknya sungsang gitu misalnya. Ya, berarti yang paling bawah adalah bokongnya. Tapi kalau yang normal adalah kepala di bawah. Sehingga kita tahu bahwa kepala bayi itu ya seperti ini. Kalau pada saat proses kehamilan. Nah, ini adalah panggul yang nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi ya oke silahkan kalau oke. Oke, ini ya bisa dilihat mungkin agak terlalu terang atau gimana ya? Ya, oke, ini yang panggul. Nanti mungkin saat kita ketemu di sini kita bisa bahas lagi. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa panggul itu terdiri dari 4 tulang keras. Panggul itu penyusunnya adalah tulang panggul yang keras dan tulang panggul yang lunak. Ya. Jadi yang keras adalah tulang-tulang yang membentuk panggul seperti ini. Ini panggul. Semuanya ya seperti ini. Jadi tadi di sini adalah simfisis pubis, jadi bertemunya antara pubis kanan dan kiri. Tulang penyusun panggul ada 4. Oke. Hai. Oke. Ya.
Bisa dilihat ya PPT-nya. Bisa Sudah Ibu. bisa dilihat kah? Nah, jadi di sini ini yang kedua, ini dari penyusun dari ini. Jadi kalau dipisah-pisah, ya, jadi yang bawah kita atau panggul kita itu kalau dipisah-pisah ya isinya tulang-tulangnya seperti ini, gitu, menjadi seperti ini. Jadi ini ada 2 tulang kokse, ya, saya jelaskan. Jadi dari 4 tulang utama, yang pertama 2 tulang pangkal paha atau kokse, jadi ada seperti ini. Jadi pangkal paha ini ya, ini 2 kanan dan kiri. Jadi 2 kokse yang paling besar, jadi tulang yang paling besar adalah tulang kokse 2. Kemudian ada 1 tulang sakrum kelangkang, ini di sini. Dan 1 tulang ekor, atau namanya os coccygeus. Ini bisa motil. Ya, jadi satu rangkaian ini kalau dipisah-pisah itu terdiri dari 4 tulang utama yang menyusun panggul. Ya, sama kan dengan yang di ini ya, sama dengan yang gambar ini ataupun ini. Ya, jadi ada 2 tulang ilium, 2 tulang kokse kanan dan kiri. Kemudian 1 tulang sakrum dan 1 tulang os coccygeus. Ini tulang penyusun panggul. Jadi kalau ditanya ada berapa tulang yang menyusun panggul yaitu ada 4, 2 tulang kokse, 1 tulang kelangkang dan 1 tulang tungging atau tulang coccygeus. Ya, menjadi seperti ini, menjadi satu rangkaian seperti ini. Paham ya? Kemudian bisa dipahami sampai sini? Ya. 2 tulang kokse atau tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang atau tulang sakrum. Os itu tulang ya. Os itu dalam bahasa ini, os itu adalah tulang. Kalau M musculus atau otot. Ya, os sakrum, os coccygeus. Jadi tulang ekor. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita cerita tentang kokse sendiri. Kita peliti dulu. Jadi kalau kokse itu terdiri dari 3 tulang. Namanya ada 3 tulang ya. Jadi ada tulang os ilium. Ini os ilium itu yang menyangga dari usus. Jadi usus itu berada di sini. Maaf ya, sebentar saya akan ngecas. Sebentar. Oke. Jadi ada os ilium, ini yang putih ya, os ilium. Kemudian ada os ICI, ya, os ICI itu yang warnanya ungu di sini. Kemudian ada os pubis yang warnanya merah, ya. Kemudian os ilium sendiri ada namanya crista iliaca, spina ischiadica anterior superior atau SIAS, kita sebut SIAS. Spina ischiadica anterior inferior yang di bawah. Kemudian spina ischiadica posterior superior. Kemudian ada os ICI ya, kalau tulisannya ICI istilahnya. Ini ada tuber ischiadicum dan ada spina ischiadica. Kita nanti akan sering mendengar dan berhubungan dengan tulang-tulang ini. Kemudian os pubis, yang mana tadi yang saya sebutkan bahwa yang di atas itu pertemuan antara 2 tulang pubis kanan dan kiri namanya simfisis pubis dan ada arcus pubis. Arcus pubis adalah ini. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ada segitiga antara yang membentuk segitiga. Ya, ini arcus atau sudut. Arcus itu sudut. Jadi sudut yang dibentuk oleh pubis kanan dan kiri. Kalau pertemuannya ini
kanan dan kiri pubis itu namanya simfisis pubis. Ditumbuhi oleh rambut karena di sini banyak lemaknya ya. Namanya mount veneris atau mount pubis. Oke. Sudah dipahami? Kemudian os isii kalau kita duduk, ya kalau kita duduk tulang yang menyangga di bawah yang nempel dengan kursi itu namanya kan ini ya kalau kita duduk kan seperti ini. Nah ini tuber isiadikum yang menyangga. Kemudian ada spina ischiadica yang ada di kanan dan kiri. Di dalam kalau spina ischiadica. Itu tulang kokse. Ya. Jadi ada berapa tulang, ada berapa bagian tulang kokse? Tulang kokse itu ada berapa bagian? 3 Ibu. 3 Ibu. Os ilium, os isii, dan os pubis. Masing-masing ada bagian-bagiannya yang disebutkan ya, ada spina iliaca, ada spina ischiadica anterior superior, kemudian ada spina ischiadica posterior inferior, ada spina ischiadica posterior superior. Kalau isii tulang yang warnanya ungu ini ya, ada bagiannya yaitu tuber ischiadicum ini yang bawah, kemudian juga ada spina ischiadica yang masuk ini yang ada centilan ini ya, kelihatan enggak kalau gambar ini? Ada centilan ke dalam. Ya, centilan nanti tulang yang agak masuk ke dalam rongga dari panggul gitu. Kemudian os pubis, pertemuan antara pubis kanan dan kiri namanya simfisis pubis yang ditumbuh oleh rambut itu. Kemudian di bawahnya ada sudut yang dibentuk oleh 2 tulang pubis namanya arcus pubis. Ya. Oke, lanjut sakrum ya. Jadi di sakrum itu kita gambar seperti ini. Kalau senang ayam yang bagian bruto ya, yang bagian atas itu apa ya namanya? Dodo mentok ya. Ya, atau yang rongga-rongga itu ya ini sama mirip gitu di sini. Ya. Jadi sakrum itu gambarnya seperti ini. Yang paling atas ini ada kepalanya atau tonjolan yang kelihatan sekali, yaitu namanya promontorium. Jadi bentuknya segitiga ya, bentuknya segitiga. Kemudian terletak di antara tulang pangkal paha, ya di belakang ya, di belakang yang bagian bawah. Silakan dimek atau dipegang. Silakan dipegang yang bagian belakang. Kemudian ya gambarmu seperti ini sebenarnya yang di dalam itu. Ada 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Jadi ada ros-rosnya. Ini kan ada seperti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Tapi kalau misalnya kita makan yang di ini ya, itu kan bisa dipisah-pisah sebenarnya. Kalau makan yang ayam itu tadi. Ya, tapi sebenarnya ya seperti ini, ada 5 ruas tulang yang saling berhubungan erat dan di samping kanan kiri ada bolongannya, ada lubangnya. Lubang ini yang nanti akan dilalui oleh saraf, sehingga kalau misalnya yang paling belakang itu kok nyeri, itu karena saraf di sini ya, terasa banget gitu. Apalagi pada ibu hamil yang sering terjadi boyoke pegel gitu ya. Boyoke pegel gitu kalau orang Jawa. Boyok itu ya di belakang ini atau namanya ya di pinggang ya, pinggang. Kalau punggung yang atas, nah ini pinggang. Nah, di sakrum ini ada lubang-lubang ini yang nantinya akan dilalui oleh persarafan sehingga kalau misalnya semakin beban berat, ada ibu hamil kan kalau semakin umurnya kehamilan semakin tua, maka bebannya kan semakin berat ya, jadinya semakin bertambah besar, semakin berat. Nah, salah satu ketidaknyamanan yang terjadi yaitu terjadi nyeri pada punggung atau pada pinggang bagian belakang. Mungkin saraf ini yang mungkin merasakan, jadi yang menjadi penyebab sehingga akan terjadi impuls, memberikan impuls ke otak sehingga terjadi rasa nyeri dari lubang saraf yang melalui dari foramen atau foramen dari sakralia anterior atau foramen ini kan banyak ya. Nah,
Kemudian yang garis-garis ini namanya adalah linea transversa. Jadi ada garis-garis yang kelihatan ini dari ruas-ruas tulang ini namanya linea transversa. Kemudian ini di atas namanya promontorium, centrolan. Kalau misalnya ini ya agak besar dan bundar, ini namanya promontorium. Kemudian di atasnya ini adalah basis osis sacri. Jadi seperti apa ya? Kalau kita makan tulang itu di dalamnya ada sumsum itu ya. Nah, terus ada persarafan, ada pertemuan juga ini sebenarnya, yaitu processus articulatio superior. Ya, kemudian yang bagian kanan dan kiri ada bagian yang agak lebar. Ini namanya pars lateralis osis sacri. Ya. Jadi tulang sakrum itu berhubungan dengan tulang yang lain, dengan tulang pinggang di ruas kelima. Jadi sampai ke pinggang ya. Berhubungan dengan pinggang mata. Kemudian tonjolan ini yang nanti sering mungkin akan kita bahas juga ya sebagai penanda dari bidang pada tulang, pada panggul. Ya, itu yang sakrum. Kemudian yang tulang ketiga yaitu tulang os atau os koksikis atau tulang ekor. Tulang ekor ini ya terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Kita hitung ya, 1, 2, ya, 3, 4. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Gambar ini ada 4. Berarti kan normal ya, karena ada yang berbeda ada 3 sampai 5. Kemudian pada saat persalinan ini yang bisa motil atau bisa bergerak. Jadi kalau ini ya centelan tulang ekornya. Jadi ini pada saat proses persalinan kalau ada janin yang mau lewat, jadi ini memberikan ruang, monggo silahkan lewat dengan memberikan jalan, dia akan ke belakang. Jadi akan motil ke belakang, cukup tidak langsung gini ya. Jadi dia akan motil, akan bergerak ke belakang sedikit sehingga kepala janin sampai tubuhnya itu bisa lewat, sehingga memberikan ruas yang lebih bidang yang lebih luas sehingga janin bisa keluar, tidak menutupi. Nah, kalau panggulnya itu sempit ataupun kelainan, ininya tidak bisa motil, tidak bisa bergerak, maka mungkin tidak bisa lewat ya dari jalan lahir. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Silakan. Kalau panggulnya orang normal sama yang hamil itu apakah beda, Ibu? Pertanyaannya bisakah diulangi tadi kok enggak ini kurang ini apa? Kurang keras. Tadi silakan yang mau bertanya. Iya. Mau bertanya kalau panggul orang normal dan juga orang hamil itu apakah berbeda? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi panggul orang yang normal. Jadi kita nanti akan bahas ada beberapa bagian dari panggul. Ada pintu atas panggul, ada pintu tengah panggul, ada pintu bawah panggul di slide selanjutnya. Nah, kalau ibu hamil itu panggulnya kan tetap ya panggulnya. Jadi kalau kita wanita itu ada panggul yang normal. Panggul yang normal seorang wanita itu namanya ginekoid. Kita cek di slide selanjutnya. Gitu ya. Oke, lanjut ya.
Sudah kelihatan ya apa panggulnya? Kelihatan panggulnya? Kelihatan untuk slide-nya? Oke. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Tadi kita sampai ke bagian-bagian yang menyusun panggul. Kita akan bahas tentang panggul yang normal, kemudian yang lain juga. Nah, ini gambarnya ya. Jadi tadi kalau dipilih itu seperti ini. Ini tulang ilium, ini tulang isi, ini isi tuberosity, kemudian ini tulang isium, dan ini tulang ekor, ini foramen. Jadi ada bentuk, ada gambar ya, ada bagian yang lubang juga di bagian kokse ini namanya foramen obturatorium. Jadi di sini juga ada yang berlubang. Kemudian ini nanti akan nempel dengan paha. Jadi namanya tulang pangkal paha. Makanya di sini ada yang jendolan ya, dan jendolan. Jadi di situ ada yang menutup sehingga nempel dengan paha. Bagian panggul lunak di sini ada di yang membentuk dasar panggul namanya diafragma pelvis. Nah, tadi kan yang keras yang tulang-tulang ya. Jadi kalau panggul yang lunak itu bagian yang seperti yang otot-otot yang membantu panggul. Jadi yang lunak. Yang pertama adalah bagian yang muskularis atau levator ani. Di sini muskulus ini atau otot. Kalau saya bilang muskulus berarti ototnya. Dan otot jangan dipersepsikan seperti pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu namanya pembuluh darah nadi, arteri, ataupun vena ya. Kalau muskulus berarti kamu berpikirnya adalah otot atau daging. Lanjut, bahwa di sini itu ada pas yang levator ani, ada pas membranosa atau diafragma orbital, dan ada regioperineum. Jadi ada yang bagian perineum tadi. Perineum kita bahas tadi sebagai alat kelamin bagian luar ya, di antara komisura posterior ataupun bagian yang di bawah labia mayor sampai ke anus. Oke, sampai sini. Jadi mas ada 3 bagian, muskularis, membranosa, dan regioperineum. Kemudian ada ligamen-ligamen yang akan menyangga supaya panggul itu juga tetap berada pada posisinya. Kemudian juga akan menyangga bagian-bagian yang terpisah. Gitu. Jadi misalnya ligamen sakroiliaka, jadi dari sakrum ke ilium itu atau ke tulang usus, ini juga ada ligamen yang menyangga. Ada ligamen sacrospinosum, adalah ligamentum sacrotuberosum. Kemudian fungsi bagian lunaknya yang pertama bentuk lapisan dalam jalan lahir, menyangga alat genitalia, dan saat persalinan ini berperan sebagai organ yang berhubungan atau dalam proses kelahiran dan kala uri. Maaf ini ditambah. Lanjut, ukuran panggul luar. Nah, kita harus mengetahui apakah panggul tadi normal atau tidak. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah panggul normal itu sama dengan patidilamen itu normal atau enggak? Nah, kita nggak tahu panggul itu normal atau tidak. Nah, kita bisa tahu ada resiko mungkin yang akan menjadi faktor resiko ibu itu mengalami panggul yang sempit. Contohnya kalau tinggi badannya kurang dari 145. Di antara mbak-mbak ini ada yang kurang dari 145 enggak? Ya, jadi faktor resiko yang menyebabkan panggul sempit antara lain adalah TP yang kurang dari 145. Tinggi badannya kurang dari 145, kemungkinan terjadi panggul sempit ataupun panggulnya kurang normal, tidak normal. Nah, ada ukuran panggul luar disebut normal atau enggak itu kan ada patokannya atau dasarnya ya. Jadi dasarnya itu, nah ini ukuran-ukuran dalam panggul luar. Dan ada yang panggul dalam. Jadi bisa dilihat dari luar dan bisa dilihat dari dalam. Kita lihat apa saja sih ukuran-ukuran dalam panggul luar. Yang pertama adalah distansia spinarum. Jadi pada tulang kokse tadi ada spina isiadica. Nah, ini jarak antara 2 spina iliaca anterior superior kita hitung. Dengan cara apa? Dengan panggul, alat untuk mengukur panggul namanya pelvimetri. Yang kita lihat nanti di bawahnya sebentar. Ya, ini namanya pelvimetri. Jadi alat seperti ini
yang akan digunakan untuk mengukur panggul apakah panggul luar itu normal atau enggak. Jadi ada ukuran ini ya, jadi krista spina iliaca anterior superior dilihat apakah normal atau tidak ukurannya. Kembali lagi. Nah, di sini normalnya berapa? 24 sampai 26 cm. Nah, kalau misalnya saya 25 gimana? Ya normal, karena antara 24 sampai 26. Kalau saya 26, berapa? Normal nggak? Normal. Kemudian distansia kristarum, jarak terjauh antara kedua krista iliaca kanan dan kiri. Ini 28 sampai 30, karena ini terjauh berarti harus dihitung ke belakang lebih luas. Kemudian konjugata eksterna atau body loop. Ini jarak antara bagian atas simfisis. Jadi bagian atas simfisis itu diukur ya. Kemudian sampai ke prosesus spinosus limbal kelima. Ini 18 sampai 20 cm. Jadi seperti ini gambar ini. Dari tepi atas simfisis ke prosesus spinosus limbal kelima. Kita hitung gumbalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke sini. Jadi ada ruas-ruas yang kita bisa cek ya. Kita itu bisa kecuali terlalu banyak lemaknya atau gendut atau gemuk yang kepunjulan gitu ya. Jadi mungkin susah untuk meraba tulang-tulang. Jadi seperti ini untuk mengukur body look atau dari tepi atas simfisis di tengah-tengah sampai jangka yang di prosesus spinosus umbal kelima. Itu namanya body look. Lanjut, lingkar panggul. Nah, ini kalau misalnya sering JFK, kalau diukur lingkar panggulnya ya, ini berapa? 80 sampai 90 cm. Ada nggak yang kurang dari sini? Kemudian kita lihat konjugata diagonalis. Ini dengan pemeriksaan dalam. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan dalam. Namanya VT. Kita akan pemeriksaan dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, ini ya. 2 jari ini adalah pacul kita atau alat yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam melalui vagina. Tapi jangan coba-coba sendiri ya. Ya, jangan dicoba sendiri. Don't try it at home sekarang, nggak boleh sekarang. Ini akan kalau kamu melakukan sendiri berarti merusak keperawanan sendiri gitu. Oke, jadi pemeriksaan dengan 2 jari ini ya, jari kita 2 ini harus punya mata. Kita harus menggunakan perasaan dan hati saat kita memeriksa sehingga kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam tanpa melihat. Jadi kita bisa melihat tanpa mengerti tanpa melihat gitu ya, seperti dukun ya. Kan kita dukun yang bersertifikat. Ya, jadi dengan 2 jari ini kita lihat apa yang ada di dalam. Makanya harus tahu, ini opo ki serviks, oh kok anget gitu ya. Ini saya taunya anget aja Bu, nggak tahu ini serviks atau porsio. Rasanya kok panas itu di dalam ya itu. Jadi itu pengalaman pertama. Tapi kita harus coba ini apa ya. Ini apakah serviksnya atau ini porsionya atau ini ruge gitu. Nah, kita lihat dengan 2 jari ini. Diasuransikan ya 2 jari jempol dan jari tengah. Nah, kita lihat di sini harus di ujung di tangan kita ini harus punya mata gitu. Kita rasakan, kita pikirkan ini apa, kita interpretasikan dengan apa yang kita tahu itu. Sehingga kita tahu ini berapa, ini apa. Nah, 2 jari ini kita gunakan dalam pemeriksaan VT atau vaginal tonsure atau pemeriksaan dalam. Jangan bingung ya. Ya. Itu kemudian kita PD. Kita PD atau kita masukkan 2 jari tangan kita dengan cara VT. Yang pertama jangan langsung dua-duanya, apalagi benggang gitu ya. Orangnya akan kesakitan. Jadi saat yang satu itu ditekuk. Ya. Jadi jari yang telunjuk ditekuk. Ini kok saya ke sini harusnya. Ditekuk sehingga masuk ke dalam. Kemudian kita cek. Caranya ibunya tarik nafas panjang. Bu, ini akan sakit dan tidak nyaman ya. Kalau di VT itu rasanya tidak nyaman, bahkan sakit. Sehingga kita akan upayakan ibu untuk relaksasi, tenang, kemudian juga jangan
takut. Kalau takut, cemas, diimpeti, tangan kita akan semakin sakit, ya bisa masuk. Coba kalau kamu menahan pipis, itu kan seperti menekan gitu ya, ngempet gitu. Nah, kalau diimpet terus kita masukkan tangan akan semakin sakit. Jadi harus santai dan rileks. Kemudian di sini juga tadi ekonomis itu 12,5 ya. Kemudian panggul itu tadi kan tidak lurus, tapi ada agak melengkung gitu. Namanya inclinatio pelvis. Kelengkungan dari panggul itu ada sudutnya. Jadi sudut dari PAP dan bidang pada wanita saat berdiri. Saat kita berdiri itu kan wanita akan kelihatan semakin sengok. Jadi di sini tuh kan ada panggul yang agak, maksudnya gini, enggak ini. Jadi kita itu kan akan kelihatan seperti ini. Nah, ada kelengkungan antara kelengkungan panggul namanya saat kita berdiri. Nah, kelengkungan ini sudutnya itu antara 55 sampai 60 derajat normal. Ada yang terlalu ini, jadi ada sudutnya. Namanya sumbu sarus ya. Jadi agak melengkung. Ada yang lurus tanpa ada seperti papan gitu, lurus gitu. Ya, pasti walaupun sedikit ada kelengkungannya, yaitu memang normal gitu. Jadi ada sudut yang membentuk dari PAP. Nanti kita bahas PAP itu apa. Oke. Ini, oh ya. Kemudian sumbu panggul adalah garis yang menghubungkan pusat beberapa bidang dalam panggul, kemudian ke satu titik, sehingga sampai ke satu titik atau spina ischiadica. Kemudian melengkung di daerah PPP atau pintu bawah panggul. Nah, kok ada pintu atas panggul, ada pintu bawah panggul, itu sebenarnya apa ya, Bu? Aja bingung. Jangan bingung, kita bahas di bawah. Kemudian ukuran panggul dalam ada PAP, ada PTP, dan ada PPP. PAP itu apa? PAP itu kalau kita lihat di sini ini ya, jadi kan panggul itu seperti ini. Jadi ada pintunya, kalau kita mau masuk, janin mau masuk itu ada pintunya, lewati pintu, ada 3 pintu yang harus dilewati. Yang pertama pintu atas panggul, yang paling atas berarti yang paling dhuwur. Apa sih yang paling dhuwur? PAP tinggi. Gitu. Tadi kita bahas promontorium. Promontorium itu berada pada tulang sakrum ya, yang paling atas atau kepalanya. Nah, PAP itu dibatasi oleh promontorium, kemudian ke kanan, ini ada linea terminalis, bisa ditulis, saya belum tulis di situ. Tapi dari promontorium yang kepalanya ini ya, yang jendol ini, ya, ke linea terminalis. Linea itu berarti garis di sini, ya, ke tepi atas simfisis, kembali lagi ke linea terminalis, sampai ke promontorium lagi. Itu PAP, berarti paling dhuwur. Kemudian kepala akan masuk lagi melewati pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul yaitu bidang terluas antara 12 sampai 12,5. Kemudian tersempitnya 11,5 kali 11, dan jarak antara spina ischiadica kanan dan kiri tadi kan di tulang tuber isii ya, di tulang yang isium di kokse. Nah, ada spina ischiadica kanan dan kiri, ini luasnya 11 cm. Kemudian ke bawah ana pintu meneh. Pak melewati Pak lahirnya kok melewati 3 pintu ya. Gitu. Nah, kok angel temen meh metu ya. Jadi melewati pintu lagi ke bawahnya. Ini pintu bawah panggul PPP. Jadi ukuran anteroposterior dan melintang, dan ini ukuran arcus pubis. Jadi ada 3 pintu yang harus dilewati oleh janin kalau dia mau lahir. Jadi atas, tengah, dan bawah. Oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini tadi sudah. Oh ya, metylin kok gunakan metylin, Pak diet opo gitu. Ya, metylin kita gunakan dalam proses pemeriksaan fisik juga. Kita lihat ya ukuran panggul luar tadi yang lingkar panggul juga menggunakan metylin.
Kemudian saat kita mengukur tinggi fundus uteri juga menggunakan metrin. Jadi belimetrin bukan untuk apa jahit, tapi untuk pemeriksaan kita. Seperti tukang jahit ya. Oke, lanjut ke ruang panggul. Jadi ada dua bagian dalam panggul itu, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Apa meneh ku Ibu? Kok engel-engel teman gitu. Jadi pelvis itu panggul yang mayor ya. Kalau mayor itu pelvis yang panggul bagian atas. Jadi dibatasi oleh linea terminalis. Jadi tadi kita bahas PAP itu kan di sini ya. Ini linea terminalis. Jadi atas. Kalau di atasnya ini namanya pelvis mayor. Ini tidak berhubungan dengan persalinan. Kalau yang di bawah ini pelvis minor. Ya. Jadi dibatasi oleh linea terminalis. Linea terminalis itu yang di PAP ini, yang di atas. Ya, ini linea terminalis. Di atasnya ini pelvis mayor, di bawahnya ini, yang ini adalah pelvis sesungguhnya atau true pelvis. Pelvis sesungguhnya atau tulang panggul yang sesungguhnya. Jadi inlet sudah masuk. Tuh. Nah, tadi udah. Ini PAP tadi ya. Pelvic inlet atau PAP. Jadi promontorium, kemudian ke ini linea terminalis atau linea innominata, kemudian ya ke tepi atas simfisis. Jadi sampai ke sini. Ini PAP. Oke. Yang TTP yang tengah, kemudian yang outlet adalah di bawah, yaitu pintu bawah panggul. Bukan satu bidang, tapi dua segitiga yang sama. Jadi ada arcus pubis. Jadi di bawahnya ini tadi ya, arcus pubis. Oke. Terus, nah ini penting sekali, ini tolong diperhatikan. Ada bidang Hodge. Ya, bidang Hodge apa memang? Bidang Hodge adalah bidang khayal. Jadi kita tuh membayangkan saat kita pemeriksaan VT, kita itu harus bisa membayangkan ini tuh sampai di mana sih kepala janinnya atau bagian terbawah janin itu berada di Hodge berapa. Jadi ada Hodge 1, ada Hodge 2, ada Hodge 3, ada Hodge 4. Ya. Ya, ini kalau kita gunakan dalam persalinan. Kemudian Hodge 1 itu bidang datar yang melalui bagian atas simfisis atau PAP, tadi yang sudah saya jelaskan, PAP. Kemudian bidang Hodge 2 adalah bidang yang sejajar Hodge 1. Jadi ini Hodge PAP, Hodge 1, PAP, kemudian sejajar Hodge 2, ketiga ke bawah lagi Hodge 3, dan keempat sampai ke bawah Hodge 4. Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 di tepi bawah simfisis, berarti di sini. Kalau ini kan tepi atas itu kan di paling atas ya. Kemudian ke bawah kalau berdiri itu kan seperti ini. Nah, Hodge 2 itu berada di tepi bawah simfisis. Kepalanya kalau sudah sampai di tepi bawah simfisis, berarti ini Hodge 2. Kalau sudah turun lagi di setinggi spina ischiadica, berarti ini sudah di Hodge 3. Kalau bayi turun lagi sudah di Hodge 4. Kalau sudah di os coccygeus. Jadi kalau sudah turun sampai ke tulang ekor sudah di Hodge 4. Ya. Oke, jadi saya jelaskan bahwa wanita itu apakah sama dengan ibu hamil. Ibu hamil itu wanita ya. Jadi ada beberapa jenis panggul. Jadi panggul yang ginekoid, platypeloid, android, dan anthropoid. Jadi kalau yang normal sebagai seorang wanita adalah panggul yang berjenis ginekoid. Oke, ginekoid itu yang paling ideal. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi bentuknya bunder ya. Nah, kalau yang ini kan android itu seperti tanda cinta ya. Ya. Kemudian yang anthropoid ini agak lonjong ke atas. Jadi enggak seimbang. Kemudian yang flat ini seperti piring. Flat ya, platypeloid. Nah, seorang wanita yang normal panggulnya yang ginekoid. Apakah ada yang platypeloid? Ada. Apakah ada yang android? Ya, kalau android itu panggul laki-laki ya. Laki-laki itu panggulnya bentuknya android. Jadi seperti ini.
Ya, ini kalau laki-laki. Kalau kita agak gender, sehingga wanita itu yang normal adalah ginekologi. Helm itu di mana ya? Banyak petir, hati-hati. Kok di sini panas ya? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan atau agak pusing? Karena harus memahami dan menghafalkan ya. Memahami dan menghafalkan. Jadi kalau ada sekali mungkin belum hafal. Ya, karena kita kemampuan otak kita terbatas, saya juga harus berulang-ulang untuk membaca dan mempelajari. Gitu. Oke, ini siapa? Lulu Nafisah. Apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak Lulu? Ya, kita tunggu dulu ada azan ya, sebentar ya. Ya, izin untuk ini sebentar ada azan. Masih ada yang mau ditanyakan? Sampun? Oke, kita kuis ya. Nah, Selama oke. GPR ini, aku banyak. Bentar. Saya akan menyampaikan video ya. Susah. Maaf sinyalnya soalnya di sini juga agak ini dari tadi mati lampu sehingga pakai tethering kayaknya kurang ini. Bentar. And in this session, Ya, saya izin share screen ya.
I will discuss about the bones, ligaments, joints, the difference between true and false pelvis, the diameters and landmarks of an obstetrical importance, the types of pelvis, and the parameters which are showing the relationship between the maternal pelvis and the fetal Langsung aja gitu. system. And here you can see, posteriorly it articulates with the sacrum, which is the part of Sacrum vertebral tadi ya. column and axial skeletal system, and inferiorly it articulates Nah, with the lower jadi kalau limb, kita berdiri which is tuh the tulang part paha of paha kita appendicular seperti ini, system. nempel di So in tadi, maternal di tulang pelvis, kokse ini. we'll discuss in detail about the two hip bones, and these are the three separate bones, Dua ilium, tulang ischium, and kokse, pubis satu bone, sacrum dan and these fuse together, nah but ini here silicis we'll pubis. discuss separately, and one sacrum and one coccyx. Here comes the ilium, and it is the largest part in the Ini hip bone, ilium, and tulang it ilium. forms the superior region. In the ilium, the superior flared part is termed as ala, and the inferior part which connect with the ischium is the body. Ini isium dan tulang duduk. Then the Saat superior kita border duduk, of tulang the ini yang ilium menyangga. is the iliac crest, and it ends anteriorly at the blunt end and is Nah ini anterior anterior superior superior iliac ini spine, spina iliaca and tadi just ya yang below sias that ya. is anterior Ini yang inferior tulang iliac spine. si Posteriorly, Kai. this iliac yang crest inferior. ends at a sharp end, and it is Nah ini the spina posterior iliac iliaca spine, posterior and superior yang just kita below to that is yang posterior kita ukur inferior juga. iliac spine. Spina Just below to iliaca the inferior posterior posterior yang kita inferior ukur. iliac spine, there is a notch, and it is greater sciatic notch through which the largest Okay. nerve in your body, that Kita masuk ke yang lain. helps a person to sit, Nah saat kita duduk tulang and isium ini. anterior to the body is the ramus. Oke. Like structure is termed as Namanya acetabulum. acetabulum. Acetabulum itu There yang is a acetabular paha notch itu yang and nempel forms di yang a masuk foramen seperti through which kan blood bundar ya. vessel as well as the nerve pass through it. Then the next bone in the bony pelvis is the sacrum, and it is a Sacrum. triangular shaped bone which is formed by a 5 fused vertebra, and it forms the part of axial skeletal system. Oke. Triangular shaped structure bone The is the coccyx, coccygeus. which is formed by a 4 Empat ya. fused vertebra. Itu In ada females, empat. it is directed inferiorly. At the posterior superior aspect, there are the coccygeal cornua, and then are the ligaments, and these are the structure which held together a pelvic joint. And in that, there is interpubic ligament, or you can say symphysis pubis, and is generated by a fibrocartilage. Then comes the sacroiliac ligament. Here you can see, and there are the many, the left and right side. So in this you can see, this is the left anterior sacroiliac ligament, and this one is the right sacroiliac ligament. And on the posterior aspect, there is the right posterior interosseous sacroiliac ligament and the left posterior interosseous sacroiliac ligament. And below to that, which held the pelvic joint posteriorly, are the short posterior sacroiliac ligament, right as well as the left side. And next to this is the long right posterior sacroiliac ligament as well as the left one. Terlalu lama kalau Then- kita ini. Oke. Rest of the pelvic brim. There are 3 diameters. Ini yang anterior true posterior, pelvis tadi the berarti transverse di diameter. bawah PAP ya. In the anterior posterior, there are again 3, Ini and yang these are ligamentum ya. the obstetric conjugate and the diagonal conjugate. Oh ya. The anatomical or true conjugate is Oke. diameter of the pelvic outlet is the distance between the inner border of the ischial tuberosity, and it measures about 11 centimeters. So Okay. the obstetrical outlet has a practical value as the fetus has to Oke, move sudah. shorter and be flat. Nanti kita bahas, Its transverse kita pelajari diameter is larger sendiri in comparison to the untuk anterior. masing-masing tulang. Okay.
Ya. Ya, itu ya, dari 3 tulang yang menyusun dari tulang panggul yang keras. Ya, ada 3 macam, tapi yang 2 itu tulang kokse, sehingga 4 ya, tapi namanya tulang adalah 3. Jadi 2 tulang kokse, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang os coccygeus. Ada berapa tulang penyusunnya? Ada berapa tulang? Ada berapa tulang penyusun dari panggul? Ada 4. Ya, 4, Bu. 4. Kalau apa saja? 2 tulang pangkal, 1 tulang belakang, 1 tulang punggung. Ada 2 tulang pangkal paha, 1 tulang sacrum, 2 tulang kokse, 1 tulang Coccygeus. coccygeus. Terus yang kokse itu ada berapa bagian? Ada berapa nama tulang atau berapa bagian? Ada 3 juga, Ibu. Apa saja? Os ilium, os isi, os pubis. Ya. Oke. Jadi ada 3, os ilium, os isium, dan os pubis. Ya, os berarti tulang. Kita sambil menghafalkan. Jadi kalau nggak dihafalkan nanti nggak akan ingat. Gitu. Padahal kita berkutat dengan yang di sini ini. Ya, jadi kita berusaha untuk menghafalkan, baik dari dalam proses kehamilan maupun nanti kalau kita sudah melakukan proses, membantu proses persalinan. Yuk, yang saya tunjukkan nanti dijawab ya, itu apa. Kalau ini apa? Kelihatan nggak tangan saya kursornya? Ya, ini nah, ya. Ini apa? Sakrum, Ibu. Tulang sakrum ini masuk di sakrum. Yang tonjolan yang besar itu namanya apa? Linea terminalis, Ibu. Ya, ini namanya promontorium. Nah, yang keras ini namanya promontorium. Namanya apa? Ngomong bareng-bareng. Promontorium. Ya, berada pada tulang apa? Ini tulang apa? Sakrum. Ada berapa foramen atau lubang obturatoriumnya? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya foramen obturatorium. Terus ini kan sebenarnya terpisah ya. Kalau dilihat seperti ini ternyata terpisah kan ya. Nah, penempelan antara tulang sakrum dengan tulang kokse ini namanya ini ya di sini ini yaitu artikulasio sacroiliaca. Artikulasio bisa ngetik nggak ya? Artikulasio sacroiliaca. Sudah dibaca ya? Ya, di bawah ini. Jadi yang pertemuan antara
tulang sakrum dengan tulang ilium ini namanya artikulatio sacroiliaca. Jadi ada dua, kanan dan kiri. Ya, artikulatio kanan, sacroiliaca kanan dan kiri. Oke, boleh saya ditulis dulu kalau mau ditulis, saya akan keluarkan. Lanjut, linea terminalis itu yang mana? Nah, di sini ada linea terminalis. Ini ya. Jadinya gini. Oke. Ya, jadi di sini, aduh, mana ini? Harus saya. Nggak mau ya. Nih, di sini ini ya, ini linea, namanya linea berarti garis ya. Linea terminalis atau linea innominata. Ini ya. Jadi linea terminalis itu yang ada di PAP ini. Oke. Lanjut. Nah, ini tepi atas simfisis karena di atas. Kalau di bawah namanya tepi bawah simfisis. Nah, ini tepi bawah. Sampai di simfisis pubis, ini berarti linea innominata lagi. Ini artikulatio sacroiliaca lagi sampai ke promontorium. Ini namanya PAP atau pintu atas panggul. Jadi PAP dari promontorium ini ke artikulatio sacroiliaca atau artikulatio sacroiliaca kanan, ke linea terminalis, ke simfisis pubis, tepi atas simfisis pubis ya, TAS atau tepi atas simfisis pubis. Linea terminalis lagi, kemudian ligamen artikulatio sacroiliaca sampai ke promontorium lagi. Ini pintu atas panggul. Gitu. Apakah bisa saya clear all drawing? Ya, oke. Terus acetabulum itu yang ini ya. Ini ternyata merupakan pertemuan dari tulang paha. Jadi ada tulang paha yang masuk ke acetabulum ini sehingga nempel. Jadi tulang dengan paha. Tulang panggul dengan paha. Oke, kemudian mungkin itu saja ya untuk ininya, untuk penekanan dan kuisnya. Kita bisa bahas lagi, kalau ada kesempatan boleh ditanyakan jika masih ada yang belum paham. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ayo ngomong, ini saya sendiri ngomong nih. Apakah sudah cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Sudah? Oke, kita foto dulu ya. Slide pertama, silahkan dibuka. Ini siapa? Oke. Bentar, saya save dulu ya. Untuk ke slide kedua. Saya nggak tahu ini yang slide keberapa, yang penting dulu aja ya. Yang penting pasang, yang penting smile.
Oke. Sekarang slide ketiga, saya juga nggak tahu ini siapa yang masuk di slide ketiga saya dan oke, smile, tunjukkan ya. Oke, ini yang gambarnya apa? Musang lagi ngopi ya wis gitu. Lanjut. Ya, oke. Mungkin itu yang kita bisa bahas sore ini. Sudah terlalu apa ya? Sudah banyak pertanyaan. Mungkin masih kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan besok mungkin kalau kita ketemu. Baik di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan absensi di healthy. Kemudian juga jangan lupa mengisi realisasi untuk pembelajaran ya. Silakan diisi PJ-nya untuk mengisi realisasi. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan siang hari ini sampai sore hari. Semoga bermanfaat dan tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama meraih ilmu supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, bisa menerapkan apa yang kita miliki dan menjadi bidan yang baik dengan bisa membanggakan orang tua. Ya, itu ya kita sama-sama diniati untuk belajar dan mencari ilmu. Sehingga seberat apapun, ya kita akan mendapatkan kebaikan dari niat yang baik. Menjadi anak yang patuh dan berbakti pada orang tua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika punya hal yang mungkin kurang berkenan atau kata-kata yang jorok mungkin ya, atau dianggap ini itu jorok banget ngomong tentang genitalia gitu. Tapi kita membahas di sini adalah tentang ilmunya. Kita harus paham hal itu. Jangan dipikir joroknya atau ini hanya apa ya, penambahan sedikit-sedikit aja gitu. Jadi persiapkan untuk menjadi bidan yang baik sudah mulai ke asuhan kehamilan, tapi banyak ilmu yang harus Anda kuasai. Gitu. Ya, dimanapun tetap semangat ya. Baik. Jangan lupa untuk resume, silakan dibuat. Untuk linknya mungkin kita dibuat di link yang kemarin yang saya bagikan, boleh di YouTube boleh, tapi boleh sekalian. Ya. Tugasnya adalah membuat gambar. Ya, silakan jangan gambar organ reproduksi satu dan panggul dan bagian-bagiannya. Dan fungsinya kalau tadi kan kalau menggambar sendiri kayaknya lebih paham deh dibandingkan dengan mengambil dari Google. Kalau gambar ngiblat ya apa-apa, tapi nek jeneng gambar sendiri ditulis di tanganmu itu bagus. Ya. Jadi hafal, kalau kopas tok kadang nggak hafal, nggak mau dibaca nanti untuk nanya. Tapi kalau di gambar sendiri mungkin akan lebih nyantol gitu. Yang penting elek puo nggak apa-apa, ora kudu apike tapi kamu paham. Itu kan ini untuk kamu sendiri. Kalau kamu resume itu ya kamu untuk kamu sendiri. Saya kalau misalnya baca kan, aku stopur promontorium, gambarnya sebelum yang gini. Ya ini yang miometrium. Kalau tok, sebenarnya gawe tombol kayak itu beda. Harusnya kalau resume ya baca. Oke, gitu ya maksud saya untuk resume dan emang berat sih tiap kali ini. Kamu kok resume? Tapi ambil positif thinking. Baik, terima kasih atas kesempatannya sore ini. Semangat kita belajar. Semoga kita mendapatkan petunjuk yang baik, yang benar, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wabillahi hidayah. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.